اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتعين بها الصمود وعلى آله وصحبه من إليه المسوق. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para ibu muslimat yang kami hormati dan kami muliakan, sahibul manzil, tuan rumah yang kami hormati juga yang kami muliakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini oleh Allah masih diberikan sehat dan sempat untuk hadir dalam rutinan muslimat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu muslimat yang dimuliakan Allah, sebuah kesehatan sehat itu sangat penting, bahkan mungkin lebih penting daripada yang lain. Dalam sebuah ayat, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang sering kita dengar, yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kita kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, qina adzabannar, selamatkan kita daripada api neraka. Fid dunya hasanah ditafsirkan oleh para ulama, kebaikan di dunia diantaranya adalah al-walad sholih, mempunyai anak yang soleh, wa zaujatu sholihah, mempunyai istri yang sholihah, rizqul halal, memiliki rizki yang halal atau memperoleh rizki yang halal, kemudian juga diantaranya al-afiyah, yaitu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya dan yang lain-lain, saking banyaknya yang tercangkup dalam fid dunya hasanah, kebaikan di dunia tercangkup semuanya. Makanya para ulama meskipun doanya panjang, doanya sangat panjang, di akhirnya tak luput atau tidak pernah meninggalkan doa pendek ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena yang mencakup semuanya. Mungkin kalau orang-orang tertentu yang biasa doa ini saja, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini sebetulnya cukup mencakup semuanya kalau ngerti yang dimaksud. Kenapa al-afiyah ini juga tercangkup dalam fil dunya hasanah? Sebetulnya para ulama juga sering menyinggung al-afiyah ini termasuk rizki sebetulnya. Orang diberi sehat wal afiyah, orang diberi kesehatan oleh Allah, ini sebetulnya Allah memberikan rizki. Dia memperoleh rizki dari Allah. Salah satu rizki yang Allah berikan kepada dia diantaranya al-afiyah, adalah diberi kesehatan. Di antaranya yang mengutip ini adalah Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi. Dalam sebuah kalam hikmahnya beliau menyebutkan, ma yunsab ila Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi
bahwasanya darajatul rizki, tingkatan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, kepada manusia, itu terbagi menjadi 4. Ada 4 tingkatan rizki yang Allah berikan kepada hambanya. Tingkatan yang pertama apa? Al-mal, rizki berupa harta atau kekayaan. Al-mal huwa adna darajati rizki. Kata Syekh Al-Mutawalli Sa'awi, harta itu sebetulnya masih tingkatan rizki yang paling rendah, yang paling bawah. Rizkinya Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang berupa harta atau kekayaan, itu masih tingkatan paling bawah, adna darajati rizki. Kok bisa seperti itu? Karena ada yang lebih di atas, yang lebih utama lagi. Harta itu sebetulnya kalau orang tidak diberi rezeki yang banyak oleh Allah yang berupa harta, itu mungkin menyesalnya di dunia. Orang diberi harta yang sedikit atau ditakdirkan oleh Allah di dunia dalam keadaan miskin ataupun fakir semisal, itu mungkin menderitanya hanya di dunia, karena tidak ada hubungannya dengan akhirat. Itu semua sama di mata Allah, baik yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang jelek, semuanya sama. Yang punya pangkat ataukah yang tidak punya pangkat, semuanya sama di mata Allah, karena tidak ada bandingan rezeki berupa harta di mata Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la jasamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat adalah oleh Allah hanya hati dan amal baiknya selama di dunia. Harta tidak termasuk yang dikategorikan oleh Allah dilihat, dipandang oleh Allah, melainkan hanya hati dan amal baiknya. Kenapa saya mengatakan atau para ulama mengatakan bahwasanya rezeki berupa harta itu tingkatan paling rendah? Ada di atasnya lagi tingkatan rezeki, yaitu al-afiyah. Tingkatan nomor 2 di atasnya. Al-afiyah hiya a'la darajati rizki. Orang diberi kesehatan oleh Allah ini berarti dia telah diberikan rezeki yang paling tinggi. Tingkatan rezeki paling tinggi adalah al-afiyah, sehat. Karena kalau hanya tidak mempunyai rezeki berupa harta, tidak kaya, tidak punya uang, dia masih bisa ibadah kepada Allah. Dia masih bisa berbuat baik dengan perilakunya, dengan akhlaknya, adabnya kepada orang. Kalau orang diberi sakit oleh Allah, tidak diberi kesehatan oleh Allah, sulit dia mau melaksanakan kebaikan-kebaikan, sulit dia mau melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Maka dari itu rizki yang berupa sehat jauh lebih tinggi daripada rizki berupa harta. Sampai para ulama ini juga sering menyayangkan orang-orang yang menyia-nyiakan masa sehatnya. Makanya sering diingat-ingatkan bahwasanya pentingkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa hidupmu sebelum masa matimu. Nah, itu diantaranya. Ini kalam ulama, kalam Rasulullah. Itu diantaranya hadis yang menyebutkan sangat dipentingkan adalah masa sehat sebelum masa sakit. Bahkan para ulama sering berdoa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kita minta ampunanmu, kita juga minta diberikan kesehatan. Saking pentingnya sehat. Sehat bisa melaksanakan ibadah seluruhnya. Sholat mampu melaksanakan sholat, puasa mampu,
Tapi kalau diberikan sakit, nggak usah sakit yang parah. Misal sakit yang sakit kakinya saja, badan semua terasa sakit. Satu telunjuk driji manusia yang sakit, maka semua badan pun terasa sakit. Ingat orang itu ngebutun kan merangak kabeh sebetulnya. Meriang. Orang yang sakit gigi, semua badan terasa sakit, bahkan panas, sampai panas. Jangan sampai pada orang enger. Nah, belis. Orang sakit gigi mau ngaji Al-Quran, berat, sulit. Mau sholat sulit. Orang kepelengan apa aja mancing toju. Berat. Maka dari itu pentingnya yang namanya sehat masih lebih penting daripada rizki Allah yang Allah berikan kepada kita yang berupa harta. Kalau orang sudah sakit, meskipun diberi harta yang sebanyak-banyaknya, beri sakit saya tak temu bener di pangeran, elang wedes hartanya. Sabukan berapa hektar, tapi beri pangeran beri penyakit saya angil bener. Ludes jual ke tambah elang. Saking kita marah, hartanya sudah habis. Maka dari itu lebih pentingnya kata ulama harta rizki yang berupa sehat daripada rizki yang berupa harta. Ada lagi yang lebih tinggi derajatnya. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah solahul abna, mereka hamba Allah yang diberikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Ini merupakan huwa afdalu darajatir rizki, paling utamanya derajat rizki. Jadi kalau sehat paling tingginya derajat rizki. Ini yang paling utama, bukan hanya dikejar lagi. Paling utamanya derajat rizki, tingkatan rizki adalah mempunyai anak soleh. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, pemahamannya apa? Kok bisa anak soleh atau solehah ini merupakan derajat rizki yang paling utama, yang lebih utama? Coba kita pikir-pikirkan, orang diberi rizki oleh Allah berupa harta, menderitanya di dunia. Diberi rezeki oleh Allah berupa sehat, kalau nggak diberi sehat, sakit, semisal menderitanya juga di dunia. Yang dipandang sabar tidaknya oleh Allah. Tapi kalau solahul abna, seandainya seseorang tidak diberi solahul abna oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak entak gejeng, anak entak gelem ngaji, anak tak gelem pasah, melakukan dosa di mana-mana, maka menderitanya bukan hanya di dunia dia di dunia sudah kepikiran, apalagi di akhiratnya nanti di hadapan Allah. Yang memberatkan bagi orang tua di hadapan Allah adalah pertanyaan mengenai anak nantinya. Anak bejeng-bejeng, ternyata anaknya ketika ditanya oleh Allah tak sholat, kenapa? Enggak diperintah sholat oleh orang tua, enggak diajari sholat oleh orang tua, tak pasah, tak sholat pasah oleh orang tua. Susahnya, menderitanya nanti di akhirat. Maka akhirat itu adalah yang paling kekal, yang paling lama kita hidup nanti di akhirat. Karena paling menderita jika orang itu menderitanya di akhirat. Bahkan Rasulullah pun juga mengatakan pada sahabat-sahabatnya, "Hai sahabat-sahabatku, siapakah orang yang bangkrut?" Siapa kata Nabi? "Manil muflis?" Siapakah orang yang bangkrut? Kata sahabat-sahabat, orang yang kehilangan hartanya di dunia, banyak hartanya kemudian ludes, itu bangkrut, kata sahabat-sahabat. Tidak, bukan itu wahai sahabat, kata Rasulullah.
Tapi orang yang bangkrut adalah orang yang nanti membawa harta banyak, bergunung-gunung pahalanya, membawa pahala banyak, bergunung-gunung pahalanya. Tapi kemudian pahala-pahala itu diberikan kepada orang lain yang dia punya hak adami kepada dia, punya dolim kepada seseorang, nanti orang itu akan datang kepada dia, diminta sebagai tebusan salahnya, sebagai tebusan dolimnya selama di dunia. Kalau banyak, ya semakin banyak yang datang kepada dia. Ketika habis sudah diminta pahala-pahalanya, maka dosa-dosanya yang akan diberikan kepada dia. Yang asalnya numpuk pahalanya, terbalik menjadi yang numpuk dosa-dosanya. Dialah orang yang muflis. Makanya Rasulullah tidak memandang orang yang bangkrut itu ketika di dunia, tapi Rasulullah memandang orang yang bangkrut itu nanti yang di akhirat. Itu pentingnya, kekalnya di akhirat sangat penting, sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Yang terpenting itu bukan bangkrutnya di dunia, tapi bangkrutnya di akhirat. Maka dari itu sholahul abna ini merupakan manifestasi yang sangat penting bagi seorang orang tua. Mempunyai anak soleh, solehah ini gak gampang, sulit, butuh didikan dari kecil sampai dia besar, sampai dia senang sujud kepada Allah, sampai dia senang beribadah kepada Allah, sampai dia senang berpuasa, puasa wajib. Maka penyesalan orang tua menderitanya ketika masih hidup melihat anak-anak cucunya ternyata gak taat kepada Allah, gak mau sholat, gak mau puasa wajib, gak mau berbuat baik sama orang lain, sudah menyesali dunia. Tambah lagi ketika sudah meninggal orang tuanya, itu merupakan penantian, selama penantian sampai datangnya akhirat, dia selalu menyesal, menderita, masih merasakan itu. Ditambah lagi di akhiratnya nanti ketika dipertemukan oleh Allah, ketika ditanya oleh Allah atas perilaku atau dosa-dosa anak-anaknya, maka itu pun juga nanti akan menjadi suatu penderitaan yang sangat besar bagi orang tua. Menderita. Bisa jadi orang tuanya yang asalnya pahalanya banyak, mau masuk surga juga, tapi karena anak-anaknya ternyata nggak ada yang mau sholat, anak-anaknya nggak mau puasa, nggak jadi, burung diseret dia ke neraka gara-gara Makanya sholahul abna ini paling utamanya tingkatan rizki kata ulama, karena menderitanya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Terakhir, daripada tingkatan rizki itu saya singkat saja. Kata Al-Imam Syekh Mutawallis Rawi adalah ridho Rabbil Alamin. Ridho Rabbil Alamin, mendapat ridhonya Allah, ini merupakan tamamur rizki, rizki yang paling sempurna, mendapat ridhonya Allah. Yang lain masih belum apa-apanya daripada ini. Kesempurnaan rizki adalah mendapat ridhonya Allah. Dan ini yang bisa merasakan adalah para orang-orang soleh, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu. Itu sangat merasakan. Bahkan ada sebagian ulama kipasnya ini mati. Oh dia jalan. padam berarti. Padam kata kau. Nah, Kita boleh. bisa Kelungguan. Yes. Dalam kelu pula.
Nah, dari desa Saking rikonnya. aganggu. Belanja lagi di bisa masuk. Atas ya. Nanti ada sedikit. Yuk. Yes. Kok padang. Yang terakhir tamamur rizki, kesempurnaan rizki yang berupa ridho Rabbil Alamin, mendapat ridhonya Allah Subhanahu Wa ta'ala. para ulama diantaranya dari kalangan habaib ini yang mendamba-dambakan nanti di akhirat bukan masuk surganya, kalau masuk surganya nggak diurus, sudah nggak direken, nggak difikirkan. Apa yang mereka fikirkan diantaranya adalah bisa berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana sekiranya di akhirat nanti berkumpul bersama Rasulullah? Itu yang mereka pikirkan. Yang kedua yang paling sempurna adalah yang mereka pikirkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga ataupun nggak masuk surga, yang penting dapat ridhonya Allah. Itu kan tingkatan kita. Kita kan yang diminta surga. Tapi para ulama itu yang diminta adalah ridhonya Allah. Yang difikirkan ridhonya Allah. Sampai-sampai ada seorang waliyun min auliyaillah, seorang wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mempunyai santri banyak. Semua santrinya itu jadi walinya Allah. Saking hebatnya. Punya santri banyak, semua santrinya jadi wali semua. Jadi kekasihnya Allah semua. Kemudian ada salah satu santrinya yang juga jadi walinya Allah. Itu diberi kelebihan oleh Allah, mukasyafah, melihat sesuatu yang batin, sesuatu yang tidak tampak dengan mata biasa. Itu dia bisa melihat. Suatu ketika berjumpa dengan gurunya. Yang saya ceritakan ini gurunya, itu waliyun min auliyaillah. Berjumpa dengan gurunya, berhadapan dengan gurunya, melihat ternyata salah satu santrinya ini mukasyafah bisa melihat seseorang, tiap orangnya nanti bisa selamat apa tidak, sakiyun aw sa'idun, nanti tempatnya di surga atau di neraka. Itu tahu karena dibuka oleh Allah, bisa mukasyafah. Tahu seorang siapa saja itu kelihatan nanti tempatnya di surga atau di neraka, surga atau neraka itu tahu. Ada di keningnya tertuliskan. Kalau sakiyun tempatnya di neraka, kalau sa'idun tempatnya di surga. Akhirnya berjumpa dengan gurunya, melihat ternyata nggak sengaja melihat kening gurunya tercatat sakiyun. Guru saya kok tercatat nanti penghuni neraka. Padahal santri-santrinya jadi wali ini karena gurunya. Tapi kenapa kok guru saya malah takdirnya itu nanti masuk neraka? Akhirnya nangis, gak mau keluar, gak mau ikut pengajian, gak mau ikut jamaah bersama gurunya, karena takut melihat gurunya ternyata tercatat takdirnya masuk neraka. Akhirnya dipanggil oleh gurunya, panggil di ruangan khusus oleh gurunya, diinterogasi. Kenapa kamu gak ikut ngaji? Kenapa kamu gak ikut jamaah? Apa jawaban santri tadi? Saya oleh Allah dibuka, dikasyaf. Saya bisa melihat seorang nanti takdirnya masuk neraka, takdirnya masuk surga, kelihatan semua. Termasuk antum wahai guruku. Ternyata tak sengaja aku melihat antum ini takdirnya masuk neraka nanti. Makanya aku sangat sedih, menangis. Kata santri. Apa kata gurunya? Jawaban gurunya sambil senyum gurunya. Oh, kamu baru tahu. Saya itu sudah 40 tahun yang lalu tahu kalau saya ini takdirnya masuk neraka. 40 tahun yang lalu saya sudah tahu. Tapi yang saya cari bukan surga atau nerakanya. Yang saya cari adalah ridhonya Allah. Saya terus mengajar santri karena ingin dapat ridhonya Allah. Saya terus berbuat baik karena ingin dapat ridhonya Allah. Sampai saat sekarang ini, setelah 40 tahun yang lalu,
sekarang kamu baru tahu kalau aku ini takdirnya masuk neraka. Aku nggak sama sekali nggak menyesal. Semua yang ditakdirkan Allah, semua itu terserah Allah, haknya Allah itu. Haknya Allah bagi semua hamba, masuk neraka atau surga. Yang penting dapat ridhonya, katanya ulama. Oh iya Kiai. Akhirnya sudah. Keesokan harinya bertemu lagi santri ini sama gurunya. Tidak sengaja juga melihat kening gurunya ternyata catatannya sudah berubah. Yang asalnya Sakiun sekarang Saidun. Kaget. Akhirnya saking senangnya. Kening takut. Cek setting kamu juga nak. Tengok sedih. Guli deh. Jangan. Kadang ni. Hop. Saking senangnya santri ini langsung bertanya saat itu kepada gurunya. Langsung bertanya, "Wahai guruku, kok bisa? Kemarinnya masih tercatat penghuni neraka, sekarang kok sudah berubah menjadi penghuni surga? Apa yang terjadi, wahai guruku?" Gurunya tahu sudah alasannya apa. Langsung dijawab oleh gurunya, "Wahai muridku, inilah yang Allah berikan kepadaku karena aku selama 40 tahun lebih aku itu yang aku cari adalah ridhonya Allah. Karena aku sudah mendapat ridhonya Allah, maka yang awalnya aku ditakdirkan masuk neraka diganti oleh Allah menjadi penghuni surga. Subhanallah, masya Allah, bangga, menangis bangga muridnya ini saat itu. Bagaimana enggak menjadi wali? Gurunya ini, murid-muridnya enggak menjadi wali semua. Wong gurunya seperti itu. Yang dicari adalah ridhonya Allah. Ridho Allah merupakan kesempurnaan rizki, pemberian dari Allah. Ibu muslimat yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku abid geluh. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.